tadi terima kasih Pak, Pak Asdep juga Bapak Ibu yang kami hormati eh, para peserta workshop ya pada hari ini yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Eh, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Puji syukur kehadirat Allah SWT, hari ini kami eh, bisa hadir ya di dalam pertemuan ini meskipun saya mohon maaf sekali Pak. Tadi kami sudah mengagendakan sejak cukup lama kegiatan ini, tetapi karena ada penugasan mendadak, saya harus pergi keluar kota dan ini baru akan kembali begitu Pak ke Jakarta. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak mengurangi itu ya maksud dengan substansi atau poin-poin yang akan kami sampaikan. Kami mendapatkan penugasan untuk menyampaikan bagaimana integrasi kebijakan pembangunan nasional dan dana desa yang berbasis indeks desa. Tapi lebih spesifik lagi bagaimana ini mendukung agenda pengentasan kemiskinan desa tertinggal dan sangat tertinggal. Oleh karena itu kami ingin memulai dengan beberapa catatan dan outline ya. Tadi mungkin yang pertama kami akan sampaikan gimana kebijakan pembangunan desa, terus bagaimana pemanfaatannya saat ini indeks desa yang meskipun tadi sudah disampaikan oleh berbagai narasumber. Kemudian sejauh mana kontribusi dana desa dalam pengentasan kemiskinan dan yang pasti tentu saat ini implementasinya agak sedikit berbeda begitu ya. Terutama di tahun 2027 di mana sebagian besar dana desa digunakan untuk penggunaannya ya sudah diirmak dan dispesifikkan untuk pelaksanaan kebijakan KDMP. Dan kemudian kami juga akan menyampaikan sedikit terkait dengan kebijakan dana desa tahun 2026 dan juga konsep kebijakan tahun 2027. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu untuk membahas hal tersebut, kami memulai dengan posisi indeks desa di dalam pencapaian Indonesia Emas. Ini mungkin singkat saja, di mana indeks desa itu digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur bagaimana mendorong perkotaan dan perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri ya, berbagai sebenarnya pengembangan kawasan maupun pembangunan yang memanfaatkan indeks desa. Ini untuk mengukur bagaimana desa ini menjadi desa yang mandiri, tentu berbasis indeks desa. Kalau bisa kita lihat, boleh next. Boleh lanjut? Ya. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira outline yang ingin kami sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana arah kebijakan di dalam dokumen perencanaan ini. Ini menempatkan tentu ya pemanfaatan ukuran begitu ya kemandirian desa melalui ukuran indeks desa ini di dalam kebijakan perencanaan pembangunan nasional, yaitu di dalam RPJMN khususnya di PN6, kemudian program prioritas kemandirian perdesaan ini semua indikatornya adalah persentase desa mandiri begitu. Nah, yang menarik mungkin ini menjadi tantangan bersama Bapak Ibu bahwa kalau kita lihat capaian tahun 2025 kemarin begitu ya, bahwa target daripada indeks desa ini sebenarnya sudah sebagian besar atau secara keseluruhan secara nilai persentase desa mandiri itu sudah terpenuhi. Sehingga bagaimana pertama kita akan melihat kembali begitu apakah target-targetnya ini yang ditetapkan sudah tepat. Tetapi sebelum itu kami bersama-sama Kementerian Desa juga akan melihat lagi mengenai indeks desa yang dulu kita sepakati ya dari indeks pembangunan desa dan indeks desa membangun itu dijadikan satu indeks. Itu apakah secara metodologi karena ada dua pendekatan ya yang kemarin digabungkan dan kemudian dengan beberapa penyesuaian apakah ini sudah tepat? Kalau memang sudah tepat begitu dari sisi pengumpulan, pengolahan dan sebagainya, nah berarti ada yang perlu disesuaikan di dalam target yang disusun. Jadi isu pertama bahwa untuk tahun 2025 ini pencapaiannya itu sudah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2027.
Nah, isu yang kedua mungkin di kegiatan prioritas di KP. Kalau kita lihat di sini target 2027 itu kan 24,51. Sedangkan pencapaian 2025 itu sudah sekitar mohon maaf, target 2029 itu 25,79. Kalau tidak salah target 2025 itu sudah melampaui target ini. Jadi mungkin ini menjadi sesuatu yang perlu kita diskusikan juga. Terus yang isu kedua adalah bagaimana mendorong pencapaian dari masing-masing persentase desa tersebut. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu yang kami hormati, kita bisa lihat di slide 9, inilah adalah capaian status daripada indeks desa mengikuti tahun 2025 ini dari 75.000 di halaman 9 ya. 75.260 desa itu masih ada sekitar 9.375 atau 12,45% desa tertinggal dan sangat tertinggal. Boleh di halaman 9 capaian indeks status desa. Terus karena waktunya 15 menit, boleh di slide 9 mungkin. Ya, di sini capaian status indeks desa, Bapak Ibu bisa melihat tadi yang kami sampaikan, kalau target kan 2029 25,2, sedangkan capaian desa mandiri di tahun 2025 itu sekitar 27,24. Nah, yang pertama itu sudah melampaui ya daripada targetnya. Yang kedua untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal ini sekitar 12, ini yang akan menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Terutama yang kemudian kami gunakan dalam menentukan, kita ya, bukan kami, menggunakan lokasi prioritas yang tadi disampaikan oleh Pak Tri sebagai program kerja prioritas nasional. Jadi 9.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal ini akan kita dorong, akan menjadi fokus mengenai program kerja prioritas nasional yang disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam taklimatnya begitu ya kepada para menteri dan para jajaran eselon 1. Jadi ini menjadi penting Pak, begitu ya. Satu ada isu bahwa ini secara desa mandiri tercapai. Yang kedua kita punya sekitar 12,45% itu masih desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dan yang kalau kita lihat dari gambarnya ini Pak, sekitar setengahnya ini 4.300-an itu ada di kawasan ataupun kita sebut 30 kabupaten daerah tertinggal. Ada di Nias Utara, di wilayah Papua dan di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini perlu menjadi perhatian menurut kami untuk menjadi fokus begitu ya, prioritas baik nanti terutama dari upaya untuk mengurangi indeks kemiskinan. Kemudian kalau kita overlay begitu dengan proporsi desa tertinggal dan sangat tertinggal pada Lohri pengentasan kemiskinan tahun 2026, kalau boleh next. Kami mengaitkan tadi yang disampaikan Pak Tri, Pak izin lanjut. Nah, ini Menko Bidang PM telah menetapkan sejumlah lokasi desa kelurahan. Kami mohon koreksi Pak, kalau yang dicatatkan kami itu 17.000 Pak. Sekitar 17.000 desa prioritas penanggulangan atau pengentasan kemiskinan, prioritas desa kelurahan prioritas pengentasan kemiskinan itu ada 17.000. Dan ini catatan kami dari 9.300 itu 1.600-nya merupakan desa tertinggal dan 1.300-nya desa sangat tertinggal. Jadi ada 2.965 dari 9.000 Pak. Jadi kalau kita lihat, oke berapa nih? Sekitar 2.000, 3.000, hampir sepertiga ya. 7.500, hampir 50% lebih Pak. Itu memang yang memiliki prioritas pengentasan kemiskinan juga statusnya adalah desa tertinggal dan sangat tertinggal. Tetapi ada juga desa-desa begitu yang bukan termasuk desa tertinggal dan sangat tertinggal, tetapi penting untuk upaya penghapusan kemiskinan ekstrim. Kami kebetulan baru dari Nusa Tenggara Barat, Pak. Ini Bapak Gubernur kemarin kayaknya bertemu dengan gubernur di sini, bertemu dengan seluruh kepala desa yang memang salah satu kemiskinan ekstrim tinggi juga ada di Nusa Tenggara Barat, Pak. Jadi mereka mengumpulkan bagaimana upaya-upaya untuk mendorong hal ini. Dan kepada 2.965 desa ini kami harapkan bisa menjadi perhatian kepada Kemenko PM dan KL terkait.
Jadi overlay 2.965 plus overlay 9.600 Pak. 9.300 tadi desa tertinggal itu bisa menjadi perhatian bersama. Bahkan kami melihat di PKPN 3T ada 431 yang juga menjadi super prioritas sebagai bagian dari PKPN 3T. Jadi ada angka 431, ada angka 2.965, dan tentu secara kumulatif ada angka 9.000 Pak, yang perlu menjadi perhatian di dalam pengentasan kemiskinan ini. Kemudian selanjutnya yang mungkin penting adalah bagaimana kita kaitkan dengan penggunaan dana desa. Bapak Ibu yang kami hormati, di slide selanjutnya, di slide 11, itu memang dana desa ini salah satunya begitu ya, bagaimana digunakan untuk pengurangan kemiskinan. Bentuknya adalah BLT Pak, yang paling sering. Jadi di tahun 2020, nanti kami mohon koreksi juga begitu ya Pak ya. Ini dibuat earmark khusus untuk BLT pengurangan kemiskinan. Saya mungkin di awal-awal itu sekitar 20% kalau tidak salah ya. 40% lah. Dan alhamdulillah memang terdapat penurunan angka kemiskinan perdesaan. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar ya Pak. Terdapat penurunan angka kemiskinan perdesaan dari 14,21% di 2015 menjadi 11,03% di tahun 2025. Nah, ini di mana di tahun 2020 sempat meningkat menjadi 13,20%. Dan karena ada IRMAK ini berupa bantuan langsung tunai, jadi terdapatlah perbaikan. Nah, tetapi setelah itu perlahan earmark untuk bantuan langsung tunai ini itu dikurangi, Pak. Harapannya mengembalikan ruang gerak desa supaya desa itu bukan hanya fokus untuk memberikan bantuan, tetapi fokus untuk melakukan pemberdayaan. Karena kalau bantuan itu mungkin tidak akan bertahan lama, gitu, sehingga kita akan mendorong proses pemberdayaannya. Nah, yang menjadi menarik adalah kalau kita lihat tren dari dana desa ini itu apa namanya sudah menurun ya kemiskinan desa, tapi tren dana desa juga mengalami penurunan terutama tahun 2026 ini, di mana sebagian besar ataupun pendanaan mengenai dana desa ini digunakan untuk operasionalisasi KDMP. Sehingga ini perlu menjadi perhatian kita, upaya-upaya mana dari pemanfaatan dana desa ini yang kira-kira bisa mendorong menjadi stimulus pengurangan kemiskinan di desa. Ditambah kedua, Pak, adalah mengenai data yang harus akurat. Kenapa penting? Kami melihat, Pak, dari beberapa kunjungan kami saja pada 2 hari ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat gitu. Ini ada memang yang warganya itu secara kemampuan juga tidak terlalu baik, mungkin menjadi salah satu potensi untuk mendapatkan bantuan. Kaum disabilitas juga, tapi diletakkan di desil 10, Pak. Artinya yang memang sangat-sangat mampu begitu. Nah, ini yang mungkin jadi tantangan kita menyiapkan data ini secara benar-benar baik, sehingga intervensi pemanfaatan dengan menggunakan indeks desa atau menggunakan data di desa itu tepat sasaran dalam pemanfaatan dana desanya. Jadi benar-benar yang dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa catatan kami, Pak. Memang BLT Desa ini berhasil, Pak, untuk menjangkau kelompok miskin dan rentan yang belum mendapatkan program bantuan sosial atau bansos. Bahkan 30% di kelompok desil 1 itu berhasil dijangkau yang sebelumnya melalui bansos-bansos tingkat pusat dan provinsi itu tidak terjangkau. Cuma kita sadari ada beberapa catatan ya, misalnya bagaimana mencari atau menyeleksi keluarga penerima manfaat. Tadi mengenai data juga. Belum semua desa mendapatkan data DSN yang menjadi acuan awal penentuan KPM-nya. Kemudian sebagian banyak ya yang BLT desa itu tidak cukup efektif. Jadi langsung dipakai, Pak, untuk barang-barang belanja habis pakai, misalnya rokok
dan kemudian juga pemantauannya ini belum dilakukan, belum terupdate secara berkala. Bahkan juga terjadi beberapa isu terkait konflik sosial di masyarakat mengenai penerima bantuan-bantuan pemerintah tersebut. Ada yang dapat, padahal sebenarnya dia mampu, dan ada yang tidak dapat, padahal sebenarnya mereka tidak mampu. Oleh karena itu, ini kami juga memohon masukan dan catatan Bapak Ibu sedikit sebelum 15 menit selesai. Next, ini kebijakan yang mungkin kami akan coba dorong begitu ya di tahun 2027 di dalam rencana kerja pemerintah yang tentu berdasarkan RPJMN 2025-2029. Next. Next lagi 2 slide. Boleh setelah ini. Nah, ini kami bentuknya baru narasi, Pak. Seperti kita ketahui bahwa rancangan rencana kerja pemerintah itu ada 3 tahapan. Tahap pertama kita sebut rancangan RKP, itu ditetapkan melalui Permen PPN Kepala Bappenas. Kemudian nanti setelah ditetapkan sebagai RKP, dia akan menjadi Perpres, dan kemudian nanti akan dimutakhirkan kembali di akhir tahun setelah kita nanti bertemu dengan Bapak Ibu di Panja TKD ya, bersama Kementerian Keuangan dan DPR. Intinya, kami akan mengarahkan untuk mendukung kemandirian desa. Bagaimana cara mengukurnya? Tentu adalah pemanfaatan indeks desa yang tadi kami sampaikan, ada beberapa catatan. Catatan dari sisi metodologi, catatan mungkin dari dalam penentuan target, dan sebagainya yang menjadi PR kita bersama. Kemudian, ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran ekonomi lokal. Mohon di slide 14. Kemudian dukungannya tentu terhadap program kerja KDMP, swasembada pangan air energi, desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, serta penanganan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat yang mengacu kepada data pemerintah. Tapi ini sifatnya adalah opsi, Pak, atau pilihan, sehingga desa sendiri yang akan menentukan melalui musyawarah desanya. Begitu juga dengan mendorong upaya lain, transformasi ekonomi desa, peningkatan promosi, dan program sektor lainnya. Di samping itu, tentu kita akan terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola dana desa ini. Melalui apa? Melalui beberapa hal. Kualitas belanjanya, dukungan insentifnya, koordinasi mitigasi risiko, termasuk perencanaan pengalokasian, dan sebagainya. Dan terakhir, sebagai kesimpulan, mudah-mudahan waktunya pas ya Pak, 15 menit. Ada beberapa hal yang menurut kami menjadi refleksi bersama. Perlu mendapatkan masukan, perlu untuk dikolaborasikan, termasuk dengan BPKP, dengan Kemenko PM, tentu pengampu utamanya Kemendesa dan Kemendagri begitu. Next. 1, kami mengharap integrasi kebijakan pembangunan nasional dengan dana desa berbasis indeks desa. Kenapa? Karena mendorong kemandirian desa. Jadi apa? Supaya ini intervensinya tepat sasaran, sejalan dengan RPJMN, RKP, dan sejalan dengan kebijakan desa yang sudah didorong. Terutama lagi dalam mencapai target penanganan kemiskinan ekstrim. Kedua, memanfaatkan indeks desa sebagai basis data utama untuk memetakan prioritas intervensi dengan data akurat, desa tertinggal dan sangat tertinggal tadi ya Pak, baik yang 431 DPKPN, 2.600 yang kami overlay dengan kemiskinan ekstrim, maupun 9.300 yang merupakan status desa tertinggal dan sangat tertinggal. Ketiga, kami yakin pengentasan kemiskinan ekstrim memang membutuhkan dukungan dari dana desa, tetapi tidak bisa hanya bertumpu pada dana desa. Jadi pendanaan KL ini harus menjadi motor utama, sedangkan dana desa berperan sebagai penguat di akar rumput agar kebijakan nasional benar-benar menyentuh desa tertinggal sangat tertinggal. Bahkan kami juga selalu mendorong bagaimana ini bisa mendorong pendanaan non-pemerintah atau pendanaan-pendanaan alternatif, pendanaan kreatif. Yang keempat, pemanfaatan dana desa untuk mendukung penanganan kemiskinan ini perlu dipertimbangkan pada opsi yang lebih terbuka, Pak. Ini mungkin nanti Pak Tri akan menjelaskan padat karya, pemenuhan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan hal-hal memberdayakan, bukan hanya memberikan bantuan langsung, apalagi yang habis pakai. Yang kelima, basis data yang akurat terintegrasi
baik keuangan maupun non keuangan desa. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan Mbak PPKP ini bisa diintegrasikan, bisa didorong dan ini menjadi landasan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Jangan sampai juga datanya berbeda-beda begitu, sehingga kita punya satu data yang sama di dalam melakukan pemantauan terhadap perubahan status desa, bahkan lebih dalam lagi. Karena kami lihat Pak, ada desa yang statusnya berkembang, tapi ketika kita lihat kualitas sekolahnya, itu bahkan mereka tidak memiliki meja belajar Pak untuk bersekolah. Atau desa yang mandiri, maju dan mandiri gitu ya, ada beberapa dusun-dusunnya yang tidak memiliki listrik. Nah, ini mengenai data ini memang menjadi sangat penting. Terakhir, diperlukan orkestrasi lintas aktor dan lintas sektor. KL, pemerintah, daerah, swasta, LSM, dan masyarakat desa agar benar-benar mendorong kolaborasi ini. Tentu agar dukungan sumber daya finansialnya lebih luas, CSR, Ziswaf, dan mengoptimalkan lembaga ekonomi lokal. Mungkin demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan